Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya materi yang akan kita bahas itu sangat berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kita mengkonsumsi susu, kita mengkonsumsi santan, terus kita mengkonsumsi mayones, itu adalah contoh-contoh makanan yang merupakan contoh dari sistem koloid. Koloid sendiri adalah suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya itu lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi. Koloid sendiri terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Apa itu fase terdispersi? Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan. Sedangkan fase pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan zat tersebut. Sistem dispersi itu terdiri dari 3 anak-anak. Yang pertama ada larutan asli, kemudian ada koloid, yang ketiga adalah suspensi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari ketiga sistem dispersi tersebut. Yang pertama tadi ada apa? Ada larutan, koloid, kemudian ada suspensi. Yang pertama adalah larutan anak-anak. Larutan itu sifatnya homogen, tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, kemudian terdiri dari hanya satu fase. Kemudian larutannya itu jernih, stabil, dan apabila disaring itu tidak terdapat endapan dalam penyaringan tersebut. Yang kedua adalah koloid. Koloid itu hampir sama dengan larutan, tampak homogen, tapi ternyata dia itu heterogen. Kalau kita lihat dengan mikroskop ultra, dia akan terlihat memisah. Kemudian terdiri dari 2 fase, sifatnya tetap stabil sama seperti larutan. Kemudian ukuran partikelnya itu antara 1 sampai 100 nm. Contohnya koloid dalam kehidupan sehari-hari itu seperti air susu, kemudian tepung di dalam air. Yang ketiga adalah suspensi. Suspensi itu bersifat heterogen. Kalau disaring itu kelihatan ada endapan dalam penyaringan tersebut. Terdapat 2 fase, kemudian tidak stabil karena ukurannya itu besar, yaitu lebih dari 100 nm. Contohnya kita membuat larutan air kopi. Kemudian ada air yang keruh, itu termasuk ke dalam contoh suspensi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, kemudian gerak Brown, ketiga ada absorpsi koloid, kemudian muatan koloid, yang kelima ada elektroforesis, dan yang keenam ada koagulasi. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah sistem penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Itu dipengaruhi oleh ukuran dari partikel-partikel tersebut. Contohnya, kita akan menyenter sebuah larutan. Apakah cahaya itu akan menembus larutan tersebut atau tidak? Yang kedua adalah gerakan Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag yang tidak berimbang yang disebabkan oleh tumbukan antara koloid dengan
fase atau medium pendispersinya. Ada dua faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Yang pertama ada dari ukuran partikelnya, yang kedua dari suhu. Kalau ukuran partikel, semakin ukurannya besar, maka gerak Brown akan semakin cepat. Kemudian sebaliknya, apabila ukuran partikelnya kecil, maka gerak Brown itu akan semakin lambat. Yang kedua adalah suhu. Apabila kita menaikkan suhu, maka gerak Brown tersebut akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka gerak Brown akan semakin lambat. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi koloid. Adsorpsi koloid adalah penyerapan partikel pada permukaan zat. Sedangkan absorpsi adalah penyerapan partikel sampai pada bagian bawah partikel zat itu. Yang keempat adalah muatan koloid. Muatan koloid itu memiliki muatan sejenis sehingga koloid itu menjadi stabil. Sifat yang kelima adalah elektroforesis. Elektroforesis sendiri adalah gerakan partikel-partikel koloid dalam muatan listrik. Apabila elektroforesis dari partikel-partikel koloid itu menuju ke anoda atau kutub yang positif, maka koloid tersebut akan bermuatan negatif. Sebaliknya, apabila elektroforesis partikel-partikel koloid menuju ke katoda atau kutub negatif, maka koloid tersebut akan bermuatan positif. Contohnya itu ada FeOH3, kemudian AlOH3, yang terakhir ada juga hemoglobin. Untuk sifat yang terakhir yaitu koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah proses penggumpalan dari partikel-partikel koloid beserta pengendapannya. Di dalam koagulasi ini ada proses elektroforesis juga, kemudian penambahan koloid lain yang memiliki muatan yang berbeda. Kemudian menambahkan elektrolit seperti asam, basa, garam. Yang terakhir bisa dengan menggunakan pendidihan. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah membahas apa aja tentang pengertian koloid, udah ya. Kemudian tadi ada 3 sistem dispersi, apa aja? Ada larutan, kemudian koloid, yang ketiga adalah suspensi. Yang pertama larutan, tadi yang homogen. Kalau koloid itu heterogen tapi terlihat homogen. Yang ketiga adalah suspensi. Suspensi itu heterogen. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sifat-sifat dari koloid itu. Ada 6 tadi ya. Yang pertama adalah efek Tyndall, kemudian ada gerak Brown, kemudian ada adsorpsi koloid, yang keempat ada muatan koloid, yang kelima ada apa tadi? Elektroforesis, dan yang terakhir adalah koagulasi. Baik anak-anak, kita sudah belajar mengenai koloid. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari koloid itu. Kalian persiapkan dulu sehingga di pembelajaran selanjutnya bisa lebih mudah dipahami. Seperti itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.